Ingat nggak Pak, ketika kita masih kecil, lalu kita nangis nih, kita lapor ke orang tua kita sambil nangis-nangis. Pasti orang tua kita bilang gini Pak, "Apa sih kamu anak laki-laki kok cengeng amat?" Lalu kemudian ketika kita berantem sama teman, kita lapor ke orang tua, bukan teman kita yang dimarahi Pak, tapi malah kita yang dimarahi. "Apa sih anak laki-laki kok berantem lapor orang tua, lawan lagi dong," kayak gitu Pak. Ini kebanyakan zaman dulu ya, pendidikan-pendidikan kolonial kalau orang bilang. Kemudian ketika kita kerja, kita dapat kerjaan yang lebih memakan tenaga fisik kita, maka ketika kita ngeluh nih Pak, kita dimarahi Pak, sama atasan kita, "Apa sih cowok kok ngeluh, kok kamu kerjanya hanya gini aja ngeluh, kamu kan laki-laki," gitu. "Malu dong sama perempuan, perempuan aja bisa." Jadi kita seolah-olah laki-laki itu harus terlihat gagah, kuat, anti badai gitu Pak, anti hujan gitu. Kemudian ketika kita jadi kepala keluarga, jadi suami, kita ingin curhat, Pak, tapi seolah-olah kita nggak bisa curhat gitu, Pak. Karena kalau kita curhat, kita seolah-olah dianggap lemah gitu. Kemudian ketika menjadi seorang ayah, kita dituntut nih, kita menjadi seorang pribadi yang bisa ketawa-ketiwi sama anak, bisa harmoni, bisa apa lagi, bisa ajak anak main ke sana ke sini gitu, Pak. Dan kita harus bisa peduli sama keluarga gitu, Pak. Tapi pertanyaannya apakah semua itu sesuai dengan kepribadian kita? Menurut psikologi modern, kepribadian itu ada dua, Pak. Kepribadian yang pertama itu disebut dengan nama state-based personality. State-based personality ini meyakini kalau kepribadian itu bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Harapannya, rasa optimisnya, kemudian rasa fleksibilitas dalam hidupnya, keputusannya, itu bisa berubah-ubah, Pak. Tapi ada yang nggak bisa berubah, Pak. Yaitu disebut dengan nama trait-based personality. Nah, trait-based personality ini adalah sesuatu kepribadian yang memang nggak akan bisa berubah sampai kapanpun, Pak. Sudah ada sejak lahir, sejak kita dalam kandungan usia 4 bulan. Ditiupkan ruh sama Allah, samaan dengan sesuatu yang nggak bisa hilang tadi, Pak. Permanen, Pak. Dia bisa dilihat, Pak. Bapak pasti bisa merasakannya tanpa harus ikut tes bakat apapun, tanpa harus ikut tes personality apapun. Kalau Bapak bisa merenungi diri Bapak sendiri. Apa ciri-cirinya, Pak? Bapak bisa melihat pola pikir Bapak, perasaan Bapak, kemudian tingkah laku Bapak, tindakan Bapak itu Bapak melakukannya secara alami, spontan, Pak. Spontan. Dan berulang-ulang tanpa ada unsur paksaan dari lingkungan. Nah, itulah yang kita sebut di dalam talent mapping, di dalam Galup, kami menyebutnya dengan nama bakat, Pak. Bapak ingat nggak? Ada orang, atau diri Bapak sendiri mungkin, ketika didorong dari belakang, dari dia kecil, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, bahkan sampai dia sudah punya anak, saat didorong dari belakang, dia langsung gini, Pak. Langsung ingin membalas. Padahal dia nggak tahu siapa yang dorong, Pak. Nah, menurut talent mapping, kami meyakini itu adalah bakat. Atau Bapak pernah nggak lihat, dari anak tuh kecil, remaja, dewasa, sampai bahkan mungkin punya anak juga. Ketika melihat film India, nangis, Pak. Melihat film India, "Oh ini apa sih cowok kok nangis?" gitu. Nah, menurut kami itu adalah bakat. Mungkin bagi kita itu negatif, Pak. Ketika didorong dia langsung membela dirinya, ketika diserang dia langsung membantai orang yang menyerangnya, ketika nonton film India dia ikut nangis, film Naruto, Naruto nikah sama Hinata, dia ikut nangis gitu, Pak. Dan ciri berikutnya, kalau Bapak melakukannya itu Bapak sangat mudah. Jadi menangisnya sangat mudah, melawannya sangat mudah, cerewetnya ngomongnya sangat mudah gitu. Kemudian sudahlah dia sangat mudah melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dia enjoy, Pak. Nonton India, nangis, empatinya keluar, kemudian dia enjoy. Dia mudah menangis dan dia enjoy, Pak. Mungkin bagi kita itu negatif, Pak. Tapi bagi talent mapping itu adalah bakat dan nggak ada bakat yang negatif. Diteliti nih, Pak. Diteliti sama Gallup. Jadi Gallup itu organisasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi di Amerika sana. Diteliti, ada sekitar 1 juta karyawan yang diteliti dari berbagai macam perusahaan di sana. Kemudian ternyata ditemukan, Pak, yang saya sebutkan tadi, pola pikir, perasaan, tingkah laku yang secara permanen dan dilakukan berulang-ulang, itu ternyata ditemukan dari 1 juta orang itu ada jumlahnya 5.000, Pak. 5.000 traits kita menyebutnya. Nah, dari 5.000 itu dikerucutkan lagi menjadi 400. Dan dari 400 itu ketika dikerucutkan lagi menjadi 34. 34 inilah yang diyakini oleh Gallup menjadi bakat. Dan 34 ini juga yang diadopsi oleh Abah Rama di dalam talent mapping menjadi bakat. Dan kalau yang si Gallup tadi itu ditemukan oleh seorang psikolog Amerika, namanya adalah Donald Clifton pada tahun 2001. Disebutlah dengan nama Clifton Strength Finder. Bapak bisa cari aja di Google, itu ketemu, Pak. Jadi kita itu sebagai manusia, siapapun kita,
itu kita punya 34 bakat di dalam diri kita. Bakat itu setiap dari kita beda. Misalnya saya nomor satunya adalah individualization, bakat saya. Nomor dua saya communication. Saya punya teman, bakat nomor satunya empati, bakat nomor duanya misalnya komen. Ketika didorong dia langsung balas, Pak. Itu beda karakter kita. Itu pasti beda. Makanya kami di Talent Mapping meyakini manusia itu unik. Gitu. Manusia itu nggak bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Misalnya sanguin, melankolis, kemudian koleris, dan seterusnya. Kemudian manusia itu nggak bisa dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Seperti ada tes sidik jari misalnya mengkelompokkan menjadi 9 kelompok. Ada feeling introvert, feeling extrovert, thinking introvert, thinking extrovert. Itu menurut kami dari Talent Mapping, manusia itu unik. Hingga 34 tema bakat tadi, kalau diurutkan, saya dengan teman saya dengan istri saya, bahkan saya dengan anak saya, asli biologis DNA dari saya pasti berbeda. Sehingga kalau diurutkan dan dikumpulkan seluruh manusia di dunia ini, maka semuanya nggak akan mungkin punya bakat yang sama. Totalnya 34 bakat itu, kalau kita acak, penyusunannya itu bisa menghasilkan 2,7 miliar hasil dari penghitungan untuk bakat dan karakter orang yang berbeda-beda. Nah, artinya kalau seandainya Bapak diciptakan sama Allah ini berbeda, syakilahnya Bapak, bakat Bapak seperti video kita sebelumnya, otomatis jalan yang Bapak tempuh juga pasti berbeda. Nah, lalu tugas kita apa nih Pak? Tugas kita adalah kita kenal dulu sama bakat kita. Cara ngenalinnya gimana? Ya, kalau Bapak mau merenungi diri sendiri itu lebih bagus Pak. Renungi, aku apa ya? Oh, buka di internet, cari Talent Mapping atau cari Galup, itu ketemu 34, Pak. 34 tema bakat gitu. Atau enggak DM saya aja nggak apa-apa. Nanti saya kasih apa-apa saja yang menjadi bakat-bakat dari kita. Lalu Bapak hitung, oh kira-kira aku nih kuat nih, aku lemah, ini aku kuat, aku lemah, dan seterusnya. Atau cara yang kedua, Bapak bisa ikut assessment. Talent Mapping membuat assessment itu ada yang gratis, ada yang bayar. Yang bayar otomatis datanya lebih lengkap. Yang gratis itu kita ada dua. Satu, kita cukup nulis selama 5 menit doang, Pak. Kita bagi diri kita menjadi 2 kelompok dan seterusnya. Ada tekniknya, nanti akan saya ajarkan di video-video berikutnya. Dan satu lagi mengisi kuesioner di checklist sebanyak ada beberapa pertanyaan. Simple, gratis. Dan Bapak akan tahu bakat Bapak di mana. Tapi kalau mau yang lebih expand, advance, itu ya bayar gitu. Silahkan DM saya atau klik link yang ada di bio saya. Kita kenal Pak. Kenal dengan bakat kita. Bahkan nggak perlu ikut tes pun nggak apa-apa Pak kalau Bapak seandainya sudah bisa mengenal diri Bapak. Kemudian setelah Bapak tahu, oh ternyata aku cengeng. Oh aku nih empatinya tinggi. Ternyata aku nih nggak bisa nih kalau seandainya aku bekerja tanpa mendahulukan orang gitu. Setiap kali aku lihat ada orang kesusahan, aku pengen bantu, aku pengen bantu. Bodoh amat keluargaku kayak mana, bodoh amat diriku kayak mana, pokoknya aku pengen bantu. Oh ada orang nih berasnya habis di rumah, beras rumahku tinggal 1 kilo. Inilah beras terakhirku sama keluargaku. Nggak apa aku kasih ke orang. Ada Pak orang kayak gitu Pak? Bodoh nggak Pak? Bodoh bagi kita Pak. Tapi sebenarnya itu adalah bakat. Dan pasti Allah ada maksud dan tujuan kenapa Allah menciptakan seperti itu Pak. Jadi menurut Talent Mapping itu nggak ada bakat yang sia-sia. Nggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia Pak. Pasti yang Allah ciptakan itu punya manfaat. Walaupun menurut kita itu sesuatu yang tidak benar. Atau menurut kita sesuatu yang berbeda. Kenapa kita bisa berpikir itu sesuatu yang aneh, Pak? Karena kita udah terbiasa dididik sama lingkungan, jadi seperti apa yang lingkungan inginkan gitu. Laki-laki nggak boleh cengeng. Jadi ketika lihat laki-laki cengeng, ini gagal produk ini. Laki-laki nggak boleh nggak boleh ngomongnya mendayu-dayu. Bener, laki-laki nggak boleh mendayu-dayu, Pak. Boti itu, Pak. Tapi laki-laki boleh untuk mengungkapkan perasaannya, bahkan ngomong berkomunikasi dengan cara meluapkan perasaan, itu boleh Pak. Jadi nggak apa sih laki-laki curhat gitu, itu salah Pak. Kalau mendayu-dayu udah otomatis salah, boti Pak. Tapi kalau seandainya dia mau curhat, laki-laki boleh dong, nangis-nangis pun boleh, nggak masalah. Yang menurut kita itu adalah sesuatu yang negatif. Ada perempuan yang terlihat tomboy, salah. Tapi ada perempuan yang terlihat menjadi alpha woman gitu. Dia ingin ngatur, dia yang memegang kendali. Bagi kita itu salah, karena perempuan nggak boleh megang kendali. Tapi bagi Talent Mapping itu nggak salah, Pak. Itu bakat. Pasti Allah ada tujuan kenapa diciptakan dia seperti itu, Pak. Nggak mungkin nggak ada tujuan, Pak. Kalau menurut Abah Rama Royani, ada kata-kata yang saya sangat senang, kata-kata dari Abah. Abah mengatakan, setiap manusia itu pasti terlahir dengan potensi. Tugas kita itu bukan ciptakan dia, Pak. Kita nggak perlu menciptakan potensi itu sekarang ini. Tugas kita adalah bagaimana kita menemukan. Jadi tantangan kita itu menemukannya, Pak. Bapak ingin jadi burung. Burung itu tinggal Allah kasih tahu, burung bisa terbang. Allah kasih tahu nih burung punya sayap, ya udah burung terbang gitu, Pak.
Allah kasih tahu nih, ikan punya insang, ya udah bernapas dengan insangnya beberapa ikan. Allah kasih tahu nih, kucing punya taring di giginya, ya udah dia akan mencari makanan sesuai taring, dia akan melakukan hidupnya sesuai dengan taring dan kuku yang tajam gitu, Pak. Tapi masalahnya, Pak, Bapak mau dikasih tahu. Kalau Bapak mau dikasih tahu apa kelebihan diri Bapak sama Allah dari sejak lahir, otomatis Bapak sama dong dengan yang saya sebutkan tadi. Makanya karena Allah menitipkan kita akal, hati, maka kita pakai akal dan hati kita untuk mencari tahu apa makna, apa maksud, dan tujuan Allah menciptakan kita. The calling of mission. Oh, ternyata aku senang nih menganalisa data. Jadi baca data yang menurut orang rumit untuk dibaca, bagi dia enjoy aja baca. Oh, ini maksudnya. Oh, ini begini gitu. Bagi orang ini apa sih yang dia baca? Kok paham ya? Padahal ini angkanya nggak berurutan. Oh, tapi dia paham gitu. Dia bisa baca. Kemudian ketika dia disuruh bekerja, dia oke, dia senang banget kerja. Rasa tanggung jawabnya tinggi, kemudian rasa ingin nolong orangnya tinggi, disiplinnya tinggi, dia nolong dan seterusnya sesuai dengan karakter pekerja keras gitu misalnya, Pak. Nah, berarti Allah ciptakan dia menjadi seorang yang memang bekerja di kantor atau bekerja di suatu perusahaan. Jadi nggak semua orang harus bekerja di industri, nggak semua orang bekerja di kantor, nggak semua orang harus bekerja atau harus menjadi pengusaha, nggak semua, Pak. Pasti ada tujuan Allah ciptakan. Tugas kita sekarang adalah mencari tahu bakat kita apa dan korelasikan kira-kira bakat aku nih produktifnya apa ya. Pasti bisa menghasilkan uang, Pak, dan pasti bisa bermanfaat. Dan oh ternyata aku harus menjadi seperti ini. Oh ya, Pak, ada pesan nih untuk Bapak. Jangan pernah sekalipun kita membentuk anak kita seperti apa yang kita inginkan. Ada seperti diri kita. Kalau kita ingin anak kita jadi dokter, kita paksa dia jadi dokter gitu. Kita sekolahkan di sekolah-sekolah kedokteran yang berkaitan dengan ilmu medis. Kalau kita pengen anak kita jadi profesor, kita suruh dia juara kelas terus dan seterusnya. Kalau kita ingin anak kita jadi ustadz, kita pesantrenkan dia. Jangan, Pak. Jangan pernah sekalipun Bapak meminta dan memaksa anak Bapak itu jadi seperti diri Bapak atau seperti yang Bapak inginkan. Tapi tugas kita sebagai orang tua, Pak, sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga adalah kita bantu anak kita untuk menemukan bakatnya dan kita sudah pasti juga punya tugas untuk menemukan bakat anak kita. Dia menemukan bakatnya sendiri, kita juga bantu memberikan stimulan, rangsangan, dan kita juga berusaha untuk merekam dengan daya ingat kita dan mengkorelasikan, oh ternyata anakku bakatnya ini, dia tidak suka ini, dia sukanya ini, kalau dia begini spontan begini, dan kayak ini berulang-ulang secara alami, dia enjoy melakukannya, dia mudah melakukannya, oh kayaknya ini nih. Nah, sampai suatu hari nanti ketika anak Bapak sudah bisa memilih jalan hidupnya, memilih sekolahnya, memilih jurusan kuliahnya, memilih pekerjaannya, bahkan memilih istrinya, dia sudah tahu, Pak, dengan apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Tanpa harus minta tolong orang. Dan itu yang diinginkan Allah. Allah sangat ingin hamba-hambanya itu paham dengan dirinya. Bekerja sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya yang unik tadi. Dan pastinya jalan yang Allah berikan itu adalah tugas yang telah Allah tentukan untuk setiap dari kita. Dan setiap dari kita sudah pasti tugas yang berbeda-beda. Temukan bakat kita, temukan tugas kita, bantu diri kita dan bantu keluarga kita. Pastinya bantu anak-anak kita untuk menemukan bakatnya dan menemukan jalannya. Selamat menjadi Bapak.